Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu macam nikmat, yakni nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Walaupun sampai saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Solawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Arif Nasrullah, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Margetun Hasanah, mahasiswi Universitas Mataram, Program Studi Manajemen dengan NIM A1B021031. Pada video ini saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema produktif di masa pandemi COVID-19. Tak dapat kita pungkiri, COVID-19 telah merubah banyak hal, mulai dari hal-hal sederhana yang biasa kita lakukan sehari-hari. Seperti saat ini, kita harus lebih sering menggunakan masker, lebih sering mencuci tangan, dan harus menjaga jarak. Kita perlu ingat bahwa COVID-19 ini tidak pandang bulu, artinya bisa menyerang siapa saja, baik yang masih muda, yang sudah tua, orang yang paling kuat dan sehat sekalipun. Oleh sebab itu, kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya berikhtiar untuk menjaga kesehatan diri dan kesehatan orang-orang terdekat. Sepanjang perubahan aturan di beberapa instansi seperti kantor, sekolah, dan kampus, semua kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi pandemi saat ini. Tidak sedikit dari kita yang sering bosan dan mulai jenuh saat harus melakukan kegiatan di rumah. Salah satu tantangan terbesar yaitu bagaimana cara kita tetap produktif walaupun dalam pandemi COVID-19 ini. Berikut cara yang dapat kita lakukan agar kita tetap produktif di masa pandemi saat ini. Yang pertama, membuat jadwal kegiatan harian. Membuat urutan kegiatan harian seperti setelah bangun tidur, apa yang akan kita lakukan, mulai dari pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, tugas sekolah, tugas kuliah, hingga waktu bersantai. Ini akan membantu untuk mengingatkan kita agar tidak ada pekerjaan yang terlewatkan. Kita dapat menyusun kegiatan mana yang menjadi prioritas agar kegiatan dapat dilaksanakan secara tersusun dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Yang kedua, melakukan olahraga ringan. Jika terlalu sering berdiam diri di rumah dan tidak melakukan kegiatan apa-apa, itu justru akan membuat tubuh kita gampang pegal dan terasa cepat lelah. Padahal saat pandemi ini kita pun harus tetap menjaga kesehatan. Jadi dengan melakukan olahraga, dengan ini dapat membuat tubuh kita menjadi lebih segar dan bugar. Yang ketiga adalah membaca buku atau jurnal. Membaca buku atau jurnal merupakan salah satu cara yang dapat menambah wawasan kita saat berada di rumah saja. Dengan situasi yang serba terbatas saat ini, kita tetap perlu menambah wawasan dan pengetahuan kita. Hal ini merupakan kegiatan yang membuat kita cukup produktif dan bisa kita lakukan saat bersantai di rumah. Yang keempat, melakukan kegiatan yang dapat menyenangkan diri sendiri. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas kuliah, atau pekerjaan kantor, tidak ada salahnya jika kita merefresh diri dengan melakukan kegiatan yang kita senangi. Apa yang kita gemari, seperti menonton film atau memasak untuk mencoba menu baru di internet.
Selain itu, tidak ada salahnya kita sesekali tetap menjaga komunikasi bersama teman-teman, keluarga, ataupun rekan-rekan lainnya. Karena kita tidak bisa keluar rumah, tetapi kita bisa melakukan panggilan video grup sekedar mengobrol atau bertukar cerita. Dapat membuat kita kembali ceria dan bersemangat menjalani hari-hari produktif berikutnya. Berikutnya, yang terakhir, yaitu yang paling penting adalah beribadah. Kebijakan bekerja dan belajar dari rumah dapat menjadi kesempatan untuk kita bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam beribadah, seperti halnya mengaji, menonton kajian, atau pengajian, dan sebagainya. Namun pada hakikatnya, dengan adanya pandemi atau tidak, meningkatkan kuantitas dan kualitas beribadah harus tetap dilakukan. Namun karena adanya pandemi ini, maka bisa kita manfaatkan untuk beribadah dengan lebih khusyuk. Salah satu dalil Al-Quran yang dapat kita kaitkan dengan kultum singkat ini adalah Rabbana ma khalaqta hazna batila subhanaka fakina azabannar, yang artinya, ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, melainkan mempunyai tujuan dan hikmah di balik semua ini. Quran Surah Al-Imran ayat 191. Hal ini agar kita bisa sadar bahwa selama ini mungkin kita terlalu fokus mengejar dunia hingga lupa membagi waktu untuk urusan akhirat. Maka dari itu, hikmah yang dapat kita petik atau kita ambil dari peristiwa ini adalah kita bisa lebih memperhatikan kesehatan diri, baik jiwa maupun raga. Menjaga dengan lebih sering berolahraga, menjaga jiwa dengan memperbanyak ibadah. Selain itu, setelah melakukan hal lainnya, tentunya jangan sampai kita terlalu mengejar kegiatan dunia sehingga lalai dalam urusan akhirat. Hikmah setelahnya adalah tentunya jangan sampai kita terlalu mengejar kegiatan dunia sehingga lalai dalam urusan akhirat. Karena sejatinya jika suatu masalah menimpa kita, yang bisa kita mintai pertolongan adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, maka itu datang dari saya sendiri. Saya mohon maaf, dan apabila terdapat kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.